Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan dari upahnya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, firman Tuhan hari ini masih berkaitan dengan firman yang kemarin kita dengar, bahwa mengasihi Allah harus di atas segala-galanya. Kita mengasihi Allah melampaui apapun yang kita miliki di dunia ini. Allah harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Karena mengasihi Allah akhirnya membuat kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian dalam bacaan tadi jelas kita dengar, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bahwa dalam kehidupan ini, kadang orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan kita, bukan orang lain. Tetapi pertanyaannya, akankah kita berhenti mencintai orang yang kita cintai ketika mereka menyakiti dan melukai perasaan kita? Tidak. Maka kita kembali harus mengasihi Allah yang diwujud nyatakan dalam mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Kita semua punya salib yang berbeda-beda porsi beratnya. Tetapi kita dituntut untuk setia memikul salib hidup kita. Seperti yang saya katakan, salib tidak ada minus. Salib selalu berbentuk plus atau tanda tambah. Berarti di balik setiap salib yang engkau hadapi saat ini, ada makna baik yang engkau akan hadapi, yang engkau dapatkan dalam kehidupan. Yang terpenting adalah setia memikul salibmu. Jangan mengandalkan dirimu, tapi juga memohon rahmat dari Tuhan, agar Ia memampukan engkau untuk memikul salib bersama-sama dengan Dia. Mari Bapak Ibu, kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita layak menjadi murid-murid-Nya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa mohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami satu persatu. Agar seberat apapun salib yang sedang kami hadapi masing-masing dalam kehidupan kami tidak menyerah, tapi kami selalu memohon rahmat kekuatan daripada-Mu untuk tetap setia memikulnya. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Kalau kami masih kuat sampai hari ini, itu karena Engkau sedang berjalan bersama kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.